"Tunggu!" teriaknya. Suaranya pecah. Di hadapannya, berdiri sesosok pria dengan tatapan dingin, sementara keluarganya gemetar ketakutan di sudut ruangan. Ia akan mempertaruhkan satu-satunya rahasia gelap yang bisa menyelamatkan mereka. Sebuah rahasia yang ironisnya juga mengikat keluarganya pada rezim yang sedang coba digulingkan di luar sana. Apakah harga keselamatan ini sepadan dengan kehormatan yang harus ia korbankan? Dan apakah janji keselamatan dari seorang predator di tengah neraka bisa dipercaya? Ini adalah kisah tentang bertahan hidup di tengah kobaran api kerusuhan Mei 98. Ketika seluruh kota terbakar dan menjadi korban bukan lagi perkara siapa yang benar atau salah. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang akan membawa kita ke hari-hari paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Kisah ini mengikuti perjalanan Liam, seorang pemuda dari keluarga Tionghoa yang terperangkap dalam pusaran kerusuhan Mei 1998. Ia tidak hanya harus berjuang melawan amukan massa di jalanan, tetapi juga melawan iblis di dalam dirinya saat dipaksa membuat pilihan mustahil yang akan menentukan nasib keluarganya. Langit Jakarta pada pagi hari 13 Mei 1998 terasa lebih berat dari biasanya. Asap duka dari penembakan mahasiswa Trisakti sehari sebelumnya masih menggantung di udara, bercampur dengan bisik-bisik amarah di ganggang sempit dan pasar-pasar yang sesak. Di dalam tokonya yang sejuk oleh penyejuk udara, Liam menata jam tangan mewah di etalase kaca. Jarinya bergerak dengan presisi mekanis. Baginya, suara-suara di luar sana hanyalah kebisingan latar yang tidak relevan. Keluarganya, seperti banyak keluarga Tionghoa lainnya, telah belajar cara untuk tidak terlihat, cara untuk meredam diri di tengah gejolak politik yang bukan urusan mereka. Kekuatan mereka bukan di jalanan, melainkan di dalam buku besar pembukuan dan jaringan bisnis yang dibangun hati-hati. Sebagian bahkan menyentuh lingkaran kekuasaan yang kini digugat oleh para mahasiswa itu. Ini adalah rahasia kecil keluarganya. Kemakmuran mereka sebagian dijamin oleh hubungan baik dengan orang-orang kuat di rezim Orde Baru. Sebuah fakta yang membuat posisi mereka sebagai korban menjadi ironi yang pahit. "Tutup saja tokonya, Liam," ujar ayahnya dari ruang belakang. Suaranya terdengar tegang. "Firasatku tidak enak." Liam mendengus pelan. Firasat. Ayahnya selalu mengandalkan firasat. Sementara Liam percaya pada logika. Logikanya berkata, kerusuhan ini hanya akan terjadi di sekitar kampus dan gedung pemerintahan. Kawasan Glodok, jantung perdagangan mereka, terlalu vital untuk dibiarkan terbakar. Mereka adalah sapi perah ekonomi, dan tidak ada yang cukup bodoh untuk membunuh sapi perah mereka sendiri. Namun, menjelang siang, logika Liam mulai goyah. Gumpalan asap hitam pertama terlihat membubung di kejauhan, lalu yang kedua, dan ketiga. Suara sirene yang awalnya sayup-sayup kini meraung-raung, diselingi oleh teriakan massa yang semakin dekat. Suara kaca pecah dari ruko di seberang jalan menjadi penanda bahwa api telah menyeberang ke wilayah mereka. Arus besar itu ternyata tidak bisa dibendung. Kompas massa yang bergerak tanpa pemimpin itu kini mengarah lurus ke pintu tokonya. Ayahnya benar. Firasat buruk itu kini menjadi kenyataan yang berdiri di depan mata, membawa obor dan linggis. Pintu besi toko yang tebal terasa tipis saat hantaman benda-benda keras mulai mengguncangnya. Liam, bersama ayah, ibu, dan adiknya, meringkuk di lantai 2, dalam keheningan yang memekakan telinga. Suara di luar adalah simfoni kekacauan, teriakan benci, tawa liar, dan derak api yang melahap bangunan tetangga. Mereka bukan lagi pedagang, bukan lagi warga negara. Di mata massa di bawah, mereka hanyalah Cina, sebuah label yang cukup untuk menghapus seluruh kemanusiaan mereka. Dari celah jendela, Liam mengintip. Ia melihat sekelompok pemuda merusak papan nama tokonya, sementara yang lain menjarah barang-barang dari toko elektronik di sebelahnya. Yang membuatnya membeku bukan penjarahan itu, melainkan sosok seorang pria yang berdiri di seberang jalan, tidak ikut menjarah, hanya menonton dengan tangan terlipat di dada. Pria itu, Baskoro, mengenakan jaket jeans kusam dan tatapan matanya dingin, seolah sedang menginspeksi sebuah pekerjaan. Ia memberi isyarat tangan, dan sekelompok massa yang lebih terorganisir bergerak ke arah lain. Ini bukan amarah spontan. Ini adalah sesuatu yang diatur. Tiba-tiba, ponselnya bergetar.
Sebuah pesan singkat dari Siti, teman masa kecilnya yang tinggal di perkampungan di belakang kompleks ruko. "Kalian baik-baik saja? Jangan keluar. Bapakku dan warga lain sedang berjaga di mulut gang." Pesan itu adalah setetes embun di tengah neraka. Tidak semua orang membenci mereka. Namun, harapan itu segera pupus ketika Liam melihat Baskoro menunjuk ke arah ruko mereka. Pria itu seperti bisa merasakan kehadiran mereka yang bersembunyi. Ia melihat Baskoro berbicara kepada beberapa anak buahnya. Lalu mereka mulai bergerak menyeberang jalan, menuju pintu besi yang sudah penyok. Jantung Liam serasa berhenti berdetak. Mereka bukan lagi hanya ingin menjarah. Tatapan Baskoro tidak menunjukkan ketamakan, melainkan sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang bertujuan untuk menghancurkan, bukan hanya benda mati, tetapi juga jiwa-jiwa yang berlindung di baliknya. Mereka datang untuk mereka. Malam itu, pintu besi akhirnya jebol. Suara logam yang bengkok dan robek adalah suara terburuk yang pernah Liam dengar. 3 pria, berbau alkohol dan keringat, menyerbu masuk. Di belakang mereka, Baskoro melangkah dengan tenang. Matanya langsung menyapu ke tangga menuju lantai 2. Waktu seakan melambat. Ayah Liam mencoba maju dengan sebatang besi, namun dengan mudah dilumpuhkan. Ibu dan adiknya menjerit tertahan di sudut ruangan. Liam membeku, otaknya kosong oleh teror. Baskoro tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap adik perempuan Liam, tatapan yang membuat darah Liam menjadi es. Ia tahu apa arti tatapan itu. Ia telah mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi pada perempuan-perempuan Tionghoa di bagian kota yang lain. Tubuh mereka menjadi medan pertempuran, piala bagi para penakluk. Dalam sepersekian detik, di tengah kepanikan yang melumpuhkan, sebuah pikiran nekat melintas di benak Liam. Rahasia keluarganya. Kartu truf terakhir yang menjijikan. "Tunggu!" teriaknya. Suaranya pecah. Baskoro menoleh padanya. Alisnya terangkat sedikit. "Kami kenal Jenderal Pranoto," desis Liam, menyebut nama salah satu orang kuat di lingkaran dalam rezim. Baskoro berhenti. Ada kilat pengakuan di matanya. "Ayahku yang mengurus keuangannya di Singapura." Ini adalah pertaruhan paling gila. Mengungkap koneksi mereka dengan rezim yang dibenci massa kepada orang yang memimpin massa itu sendiri. Untuk sesaat, keheningan total menyelimuti ruangan, hanya terganggu oleh isak tangis ibunya dan suara api dari luar. Baskoro menatap Liam lama, sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. "Oh ya?" katanya pelan. "Dunia ini kecil sekali." Ia lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mundur. Mereka tidak jadi menyentuh perempuan-perempuan itu, tapi mereka mengambil segalanya. Mereka menjarah seluruh isi toko dan brankas, mengambil setiap rupiah dan perhiasan. Baskoro sendiri yang mengambil jam tangan paling mahal dari pergelangan tangan ayah Liam. "Ini bayaran untuk keselamatan kalian," katanya sebelum pergi. "Untuk malam ini." Mereka selamat, tetapi dengan harga yang tak ternilai. Mereka telah membeli hidup mereka dengan mengakui bahwa mereka adalah bagian dari penyakit yang sedang coba dibasmi oleh api di luar sana. Keesokan harinya, Jakarta adalah kota mayat. Bau daging hangus dari puing-puing mal yang terbakar, yang menewaskan ratusan penjara yang terjebak di dalam, terbawa angin hingga ke glodok. Keluarga Liam terkurung dalam ruko mereka yang kini kosong melompong, sebuah monumen bisu dari keterasingan mereka. Kelegaan karena selamat dengan cepat digantikan oleh rasa malu dan ketakutan yang lebih dalam. Baskoro tahu siapa mereka. Janjinya untuk keselamatan, malam ini, menggantung di udara seperti ancaman. Telepon mati, listrik padam. Mereka benar-benar sendirian. Didorong oleh keputusasaan untuk mencari bantuan, Liam menyelinap keluar melalui pintu belakang. Jalanan adalah pemandangan dari neraka. Puing, abu, dan sisa-sisa penjarahan berserakan di mana-mana. Ia bergerak seperti tikus, dari bayangan ke bayangan, menghindari patroli militer yang anehnya baru muncul sekarang, setelah semuanya menjadi abu. Ia berhasil mencapai gang rumah Siti. Di sana, pemandangannya berbeda. Beberapa pria pribumi dengan pentungan berjaga di portal darurat. Ayah Siti mengenalinya dan menariknya masuk. "Kalian aman?"
Tanyanya cemas. Di dalam rumah kecil Siti yang pengap, beberapa keluarga Tionghoa dari lingkungan sekitar juga berlindung. Di tengah kebencian rasial yang membara, masih ada kantong-kantong kemanusiaan yang bertahan. Dari sebuah radio butut yang ditenagai baterai, mereka mendengar berita yang luar biasa. Ribuan mahasiswa telah menduduki gedung MPR DPR. Mereka menuntut Soeharto mundur. Ketua MPR, Harmoko, yang selama ini dikenal sebagai corong setia rezim, melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia meminta Soeharto untuk turun tahta demi persatuan bangsa. Untuk pertama kalinya dalam 2 hari, secercah harapan muncul di hati Liam. Ini bukan lagi sekadar amukan masa buta. Ini adalah gempa politik tektonik. Mungkin, hanya mungkin, jika sumber gempa itu runtuh, getaran yang menghancurkan hidup mereka juga akan berhenti. Harapan itu terasa rapuh, tetapi nyata. Ia harus kembali kepada keluarganya. Apapun yang terjadi, mereka harus menghadapinya bersama. Pada pagi hari 21 Mei, dari siaran televisi yang tersambung ke aki mobil, mereka menonton seorang pria tua yang tampak letih dan kalah mengumumkan pengunduran dirinya. Soeharto, sang raksasa yang berkuasa selama 32 tahun, akhirnya tumbang. Di jalanan, sorak-sorai kemenangan membahana. Orang-orang berpelukan, menangis haru. Reformasi telah tiba. Namun, di dalam ruko yang hancur, tidak ada perayaan. Bagi Liam dan keluarganya, jatuhnya satu orang tiran tidak serta-merta menghapus trauma atau mengembalikan apa yang telah hilang. Wajah Baskoro masih menghantui mimpi-mimpi mereka. Ratusan perempuan yang menjadi korban kebiadaban tidak akan sembuh oleh pidato politik. Ribuan nyawa yang melayang tidak akan hidup kembali. Rezim telah berganti, tetapi sistem yang memungkinkan monster seperti Baskoro berkeliaran bebas masih utuh. Bertahun-tahun kemudian, tidak ada satupun pelaku yang diadili atas pemerkosaan massal. Tidak ada dalang kerusuhan yang diseret ke pengadilan. Kasus-kasus itu menguap, dianggap kurang bukti, ditelan oleh kepentingan politik baru dan keengganan negara untuk menghadapi masa lalunya yang paling busuk. Liam akhirnya membangun kembali bisnis keluarganya, tetapi sesuatu di dalam dirinya telah pecah selamanya. Ia tidak lagi percaya pada logika, juga tidak pada firasat. Ia hidup dalam kesadaran yang pahit bahwa di bawah permukaan masyarakat yang beradab, barbarisme selalu menunggu, siap meledak kapan saja. Tragedi Mei 1998 menjadi warisan yang kompleks. Ia melahirkan demokrasi, tetapi juga meninggalkan luka menganga bernama ketidakadilan. Dan bagi Liam, kemenangan reformasi akan selalu terasa hampa, karena ia tahu persis apa harga yang harus dibayar untuk fajar baru itu. Harga yang dibeli dengan api, darah, dan keheningan para korban yang jeritannya tidak pernah benar-benar didengar. Dan pada akhirnya, Liam dan keluarganya memang selamat. Rezim pun tumbang, dan fajar reformasi menyingsing. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Cerita ini mengajarkan kita bahwa di tengah kekacauan, garis antara korban dan pihak yang diuntungkan bisa menjadi kabur, dan luka terdalam bukanlah pada harta yang hilang, melainkan pada jiwa yang retak dan keadilan yang tidak pernah datang. Perlu diingat, kisah Liam, Siti, dan Baskoro adalah sebuah karya fiksi, namun dirangkai dari ribuan kepingan kisah nyata untuk menggambarkan betapa kompleksnya sebuah tragedi kemanusiaan. Terima kasih banyak sudah menemani perjalanan cerita ini sampai akhir. Pelajaran apa yang paling berkesan untukmu dari kisah ini? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian menyukai konten cerita seperti ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.